Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini aku bakal nunjukin nih gimana sih cara buat mengaplikasikan perintah record, kemudian perintah compute, dan select pada aplikasi SPSS. Nah, pertama-tama teman-teman harus membuka file yang teman-teman akan berikan ketiga perintah tersebut. Kali ini aku menggunakan aplikasi IBM SPSS 20. Nah, setelah filenya terbuka, di sini aku ada sebuah file atau data yang mana terdiri dari beberapa variabel. Jadi, ada variabel KFP atau kapasitas vital paru, kemudian ada variabel merokok, kemudian ada variabel umur, variabel TB, BB, paparan, dan masa kerja. Nah, di sini pertama-tama kita bakal praktekin perintah record. Jadi perintah record itu adalah perintah untuk menggolongkan suatu variabel. Nah, yang pertama di sini kita akan mengelompokkan variabel umur. Jadi misal nih kita mau mengkelompokkan si umur ini dalam 3 kategori. Jadi ada yang di bawah 20 tahun, kemudian di rentang 20 hingga 35 tahun, dan di rentang lebih dari 35 tahun. Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah menu ke transform, lalu pilih record into different variable. Lalu di sini artinya kita akan membuat suatu variabel yang berbeda dari variabel umur tersebut. Setelah itu, pilih variabel yang akan teman-teman berikan perintah record tadi. Dalam hal ini adalah variabel umur. Lalu klik tanda panah untuk mengarahkan ke output variabel. Pada kolom output variabel, di situ teman-teman kolom name diganti dengan nama variabel yang baru. Kita tulis umur 1 contoh. Lalu change. Setelah itu pilih ke old and new variable value. Di old value, teman-teman akan mengganti nilai yang lama dan ada new value untuk variabel yang baru. Jadi, di old value kita pilih yang range lowest stroke value karena kita akan mengganti di bawah angka 20 tahun. Nah, kita ketik 19. Kenapa 19? Soalnya 19 itu adalah umur di bawah 20 tahun yang paling maksimal. Lalu di new value-nya kita tulis angka 1. Kenapa 1? Itu menunjukkan bahwa semua rentang umur yang berada di bawah 20 tahun akan diganti menjadi codingnya 1. Seperti itu ya teman-teman. Lalu klik add. Kemudian untuk langkah yang kedua, yakni di new value tadi kita pilih yang range. Karena kita akan membuat rentang umur dari umur 20 tahun hingga 35 tahun. Kemudian di new value klik 2 karena semua variabel semua umur yang berada di umur 20 hingga 35 tahun akan kita ganti menjadi angka 2. Seperti itu ya. Lalu add lagi, kemudian yang terakhir adalah range value stroke highest. Jadi di sini adalah rentang umur yang lebih besar dari 35 tahun. Kita tulis angka 36. Kemudian di bagian new value nanti kita tulis angka 3 karena semua umur yang berada di rentang lebih dari 35 tahun akan kita ganti menjadi angka 3. Lalu kita klik add dan continue. Itu kita tinggal memencet tombol OK. Lalu kita kembali ke data view untuk melihat variabel hasil record kita. Jadi variabel umur 1 ini merupakan hasil dari record variabel umur yang sebelumnya. Jadi sudah ada kategori 1, 2, dan 3 sesuai dengan penggolongan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Nah, supaya lebih enak, maka kita ke variabel view, lalu ke khusus untuk variabel umur 1,
bagian value kita ganti sesuai dengan kategori yang sudah kita buat. Jadi untuk value 1 labelnya adalah rentang umur di bawah dari 20 tahun. Lalu add, kemudian value 2 labelnya adalah 20 hingga 35 tahun. Dan yang terakhir untuk value 3 labelnya adalah lebih besar dari 35 tahun. Kemudian add, lalu oke. Nah, kita kembali ke data view. Sekarang umur 1 sudah sesuai dengan penggolongan yang sudah kita sepakati sebelumnya. Selanjutnya adalah perintah compute. Jadi perintah compute itu merupakan sebuah perintah untuk mengubah data khususnya dari numerik, misal satuan dan lain sebagainya. Nah, dalam hal ini contoh kita ada variabel TB. Kan di sini hasil input kita TB ini berupa cm satuannya. Nah, kita mau ubah si TB ini menjadi dalam satuan meter. Maka disinilah fungsi compute itu akan kita gunakan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah ke menu transform, lalu pilih compute variable. Setelah memilih compute variable, kotak dialognya akan segera ditampilkan, lalu ada target variable. Target variable itu merupakan nama baru dari variabel yang akan kita compute. Jadi misal kita tulis TB1. Lalu pilih variabel yang akan kita compute. Dalam hal ini adalah variabel TB. Lalu klik tanda panah. Nah, pada kolom numeric expression atau bahasa sederhananya adalah rumus. Jadi karena di sini kita akan mengubah TB atau tinggi badan itu dari cm ke meter, maka kita akan memasukkan rumusnya si TB itu. Jadi kita akan membaginya dengan 100 karena cm ke meter itu harus dibagi dengan 100 seperti itu. Tapi yang harus teman-teman perhatikan adalah ketika memasukkan operasi matematika harus menggunakan tanda yang sudah ditentukan. Jadi ada tambah, kurang, kali, bagi, dan seterusnya. Oke, langsung kita masukin rumusnya. Untuk TB adalah dibagi dengan 100. Lalu klik OK. Setelah itu kita ke data view untuk melihat hasilnya. Jadi sekarang kita sudah punya variabel TB1 yang mana bentuk modifikasi dari variabel TB yang dari cm ke meter. Oke, selanjutnya adalah perintah terakhir atau perintah select. Jadi perintah select ini merupakan sebuah perintah yang digunakan untuk menyoroti sebuah kasus secara spesifik. Jadi misal nih kita ada variabel merokok. Jadi di variabel perokok ini kan kita ada kategori perokok dan tidak merokok. Yang mana untuk perokok itu codingnya ada angka 1, kemudian tidak merokok codingnya ada angka 2. Nah, selanjutnya adalah untuk menselect kasus tersebut, maka kita ke menu data, lalu ke select case. Setelah itu ada pilihan untuk memasukkan variabel yang akan kita select. Jadi karena tadi kita membahas merokok, maka pilih variabel merokok, lalu pilih if condition is satisfied pada kolom select. Kemudian masukkan variabel yang akan kita pilih. Kemudian merokok sama dengan 1. Mengapa angka 1? Karena coding si merokok tadi adalah 1. Lalu continue. Kemudian ada di kolom output ada 3 pilihan nih, ada filter, kemudian ada copy, dan ada delete. Nah, untuk yang pertama itu artinya kita memilih sebuah kasus, yang enggak kepilih bakalan dicentang, ada tanda centang. Kemudian yang kedua ada copy. Yang copy itu kita bakal membuat sebuah dataset baru dari data yang kepilih. Kemudian yang terakhir itu ada delete. Jadi yang kasus nggak kepilih itu akan secara otomatis terhapus dari data kita. Nah, untuk kali ini
Aku akan mencoba pilihan yang pertama atau filter unselect filter itu. Lalu pilih oke. Kemudian kita ke data view. Nah, sekarang kita perhatikan di nomor responden. Jadi yang nggak kepilih dalam hal ini yang tidak merokok, secara otomatis ada tanda centangnya gitu. Nah, jadi itu artinya dia nggak kepilih. Atau untuk keterangan lebih lanjut bisa lihat di variabel filter. Di situ ada yang kepilih dan nggak kepilih, atau select dan not selected. Nah, jadi itu tadi ketiga perintah yang sudah aku tunjukin terkait perintah record, kemudian compute dan select. Nah, dari teman-teman sendiri yang mana nih yang paling mudah untuk diimplementasikan atau yang paling sering teman-teman gunakan ketika menggunakan SPSS? Terakhir, terima kasih karena sudah menyempatkan untuk menonton video ini. Sampai jumpa di video-video tutorial selanjutnya.